Hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Math of D. Pada video kali ini, saya akan membahas materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kapan sih perbandingan itu dikatakan perbandingan senilai dan kapan perbandingan itu dikatakan berbalik nilai? Dan bagaimana cara membedakan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Untuk itu, di sini saya sudah membuat aplikasi dan animasi untuk memudahkan kita dalam membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Langsung saja kita mulai dengan mengklik tombol mulai. Nah, di sini kita ditampilkan dua menu. Yang pertama menu ilustrasi dan yang kedua menu contoh soal. Langsung saja di sini kita masuk ke ilustrasi dengan mengkliknya. Nah, pada ilustrasi ini akan berkaitan dengan pekerja bangunan. Nah, di sini terdapat dua pilihan antara yang pertama senilai dan yang kedua berbalik nilai. Kita pilih yang senilai terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 3 orang pekerja yang akan membuat suatu rumah dan dibayar atau diupah dengan 12 juta per bulan. Nah, jika kita menambah jumlah pekerja dari yang 3 orang menjadi 5 orang, maka gaji yang akan kita berikan juga akan bertambah. Dari yang 12 juta menjadi 20 juta. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita menambah jumlah pekerja dari yang 3 orang menjadi 5 orang, maka gaji yang akan kita keluarkan juga ikut bertambah dari yang awalnya 12 juta menjadi 20 juta. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Adapun rumusnya yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Dengan keterangan A adalah banyak pekerja, B adalah gaji atau upah pekerja. Selanjutnya, ilustrasi berbalik nilai. Nah, di sini ada 2 orang pekerja yang akan membuat rumah dan 2 orang tersebut akan menyelesaikan pembuatan rumahnya itu dalam kurun waktu 6 bulan. Jika kita menambah jumlah pekerja dari yang 2 orang menjadi 6 orang, maka rumah tersebut akan lebih cepat jadinya. Jadi ketika kita menambahkan jumlah pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah menjadi berkurang. Dari yang awalnya 6 bulan menjadi 2 bulan. Sini kita bisa lihat ketika kita menambah pekerja dari yang 2 orang bisa menyelesaikan pembuatan rumah dalam waktu 6 bulan. Ketika kita menambahkan jumlah pekerjanya menjadi 6 orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah tersebut adalah 2 bulan. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Ini adapun rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Dengan keterangan A adalah banyak pekerja, B adalah waktu yang dibutuhkan. Mungkin di sini perbedaan antara perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai terlihat pada ketika perbandingan nilai, ketika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain bertambah.
Dan ketika perbandingan berbalik nilai, ketika variabelnya yang satu bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Langsung saja kita ke menu contoh soal. Di sini diberikan dua buah soal, yang pertama dan yang kedua. Di sini kita mulai dengan yang pertama. Kita akan membahas dari yang pertama. Soalnya, sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Berapakah jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 bensin? Untuk memudahkan kita memahami soal tersebut, di sini kita langsung saja klik ilustrasi. Adapun ilustrasi dari contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah mobil dengan bensin 1 liter. Dia akan bergerak ke kanan, maka pergerakannya itu sejauh 12 km. Dan ada mobil yang bensinnya 8 liter gerak ke kanan, berapakah jauh dari jarak yang ditempuh mobil itu? Nah, di sini kita bisa lihat 1 liter bensin bisa menempuh jarak 12 km, sedangkan mobil yang memiliki bensin 8 liter bisa menempuh jarak. Nah, di sini kita bisa lihat ketika bensinnya bertambah, maka jarak tempuhnya juga ikut bertambah. Ini merupakan contoh soal perbandingan senilai. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. 1/8 sama dengan 12 per X. Sini kita kali silang. 1 dikali K sama dengan K sama dengan 8 kali 12. K sama dengan 96. Jadi jarak tempuh mobil itu adalah 96 km. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tiba di tempat tujuan 60 menit. Jika mobil tersebut kecepatannya 100 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai tempat tujuan? Sini untuk memudahkan kita klik ilustrasi. Nah, di sini tanda stop ini kita ilustrasikan untuk tujuannya. Nah, di sini terdapat mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ketika mobil itu berjalan dari kiri ke kanan, maka waktu yang dibutuhkan yaitu 60 menit. Dan ketika mobil dengan kecepatan 100 km per jam, langsung saja ke jawabannya. Di sini ketika mobil dengan kecepatan 80 km per jam bisa sampai tujuan dengan waktu 60 menit, dan jika kecepatannya 100 km per jam, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan? Di sini kita analisa dulu apakah soal ini termasuk dalam soal balik nilai atau senilai. Nah, ketika dari 80 km per jam ke 100 km per jam ini terjadi peningkatan. Maka seperti yang kita tahu, semakin kencang kecepatan suatu benda, maka benda tersebut akan semakin cepat sampai tujuan. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa 100 km per jam ini akan lebih cepat sampai tujuan dibanding 80 km per jam. Dan saja kita masukkan ke rumusnya. 80 per 100 sama dengan K per 60. Ini kita kali silang. 80 X sama dengan 60, X sama dengan 100. Ini 80 kali 60 sama dengan 4800 sama dengan X kali 10. Ini kita pindah ruas dari yang perkalian menjadi pembagian, jadinya 4800 bagi 100 per K. Jadi K-nya yaitu 48. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 48 menit.